Selamat pagi, Shalom. Semoga Bapak Ibu yang terkasih tetap dalam kondisi yang sehat. Kembali lagi kita berjumpa dalam persekutuan doa Adi Yuswo GKJ Wirobrajan. Tentu dengan suasana yang masih serba online, namun biarlah meskipun di kondisi yang serba terbatas, kita tetap bersukacita karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah, mari kita mulai ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan, Khalik langit dan bumi, yang menuntun kita hingga memasuki masa yang indah dalam naungan kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memulai persekutuan doa Adi Yuswo pada siang hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Mars Adi Yuswo. Bapak Ibu yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita menyiapkan hati kita agar Roh Kudus mau menuntun agar kita dapat memahami firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang boleh hadir dan menaungi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang masih boleh kami lalui hingga saat ini. Ya Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Mampukanlah kami agar karya firman Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga
setiap kami boleh menghidupkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Kami tersadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas, namun firman Tuhan tidak pernah terbatas. Maka itu, sertailah kami sehingga karya kasih Tuhan yang menguatkan kami untuk menjadi anak-anak yang setia. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Eyang yang terkasih, saat ini tema persekutuan doa adalah bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan bacaan kita pada siang hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-92, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Mazmur pasalnya yang ke-92, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Eyang yang terkasih, bacaan kita pada renungan kita pada hari ini hanya terambil dari 4 ayat saja. Ayat 13, 14, 15, dan 16. Namun, ayat-ayat ini menjelaskan tentang pohon. Tepatnya terdapat 2 pohon yang dijelaskan dalam Mazmur ini, yaitu pohon kurma dan pohon aras. Namun pada saat ini kita akan berfokus pada pohon kurma saja. Tidak perlu untuk membahas pohon aras. Mungkin di lain kesempatan kita bisa untuk membahas pohon aras. Nah, Bapak, Ibu, Eyang yang terkasih, tentu kita pernah makan buah kurma nggih? Apalagi bulan kemarin, bulan puasa, saudara-saudara kita tentu identik dengan pohon kurma, buah kurma, sehingga kita kecipratan untuk mendapatkan parsel yang isinya buah kurma. Lalu bagaimana rasanya? Apa sih rasa dari buah kurma itu? Enak, iya enak. Manis. Dan ada rasa khas yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa itu adalah ciri khas dari buah kurma. Nah, meski demikian, tentu tidak semua dari kita menyukai buah kurma. Bapak, Ibu, Eyang yang terkasih, ada fakta yang menarik ternyata yang dimiliki dari pohon kurma, di mana ternyata pohon kurma ini dapat tumbuh di kondisi atau cuaca yang sulit. Tepatnya, pohon kurma dapat tumbuh bahkan berbuah di cuaca yang sangat kering, di tanah yang tandus, di kondisi yang justru sulit akan keberadaan air, yaitu di daerah gurun. Dan ternyata dalam tradisi Israel yang menjadi konteks bacaan kita pada hari ini pun juga lekat dengan kondisi lingkungan yang tandus, lingkungan yang gersang, dan lingkungan yang kering. Maka dari itulah bangsa Israel, orang-orang Israel pada saat itu memaknai pohon kurma sebagai pohon spiritualitas. Pohon kurma sebagai pohon spiritualitas. Namun tentu spiritualitas di sini bukan seperti apa yang ada di Indonesia. Pohon spiritualitas dianggap sebagai pohon yang memiliki kekuatan ajaib sehingga disembah. Biasa juga digunakan sebagai tempat penyembahan yang biasanya orang datang untuk meminta sesuatu. Mbah, kula nyuwun sesuatu. Mbah, saya meminta sesuatu. Bisa melalui dengan dikasih bunga-bunga, sesajen, atau berdoa semalaman pada hari-hari tertentu.
Namun ternyata makna pohon spiritualitas yang dimaknai oleh bangsa Israel adalah tentang ketahanan dan kebijaksanaan. Bapak Ibu yang terkasih, pohon kurma ternyata menyimbolkan tentang kemakmuran. Karena pohon kurma sekali lagi tumbuh dan mampu berbuah di kondisi yang sangat sulit, yaitu di kondisi tanah yang gersang. Bahkan di tengah kondisi yang sulit, tidak ada air ini, pohon kurma mampu menghasilkan buah yang manis. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat 3 dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Orang yang hidupnya setia kepada Tuhan, maka hidupnya akan terpelihara. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk dapat bertumbuh seperti pohon kurma, di mana sekali lagi pohon kurma mampu bertumbuh bahkan berbuah di kondisi dan situasi yang sangat sulit. Dan itulah Tuhan pun menginginkan kita dapat bertumbuh, berbuah di kondisi yang sulit juga. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk kembali melihat, untuk kita jujur terhadap perubahan-perubahan yang kita alami selama masa pandemi ini, yang kurang lebih sudah 1 tahun kita mengalami kondisi yang sangat berubah. Mari kita melihat harapan-harapan apa yang hancur, harapan-harapan apa yang harus tertunda karena situasi kita menjadi melambat. Bagaimana kita menyikapi situasi yang berubah dan tidak bisa kita tolak ini. Yang biasanya bisa ke gereja, bisa salaman, bisa persekutuan bersama, mungkin juga bisa anak-anak tiap bulan pulang. Namun karena kondisi ini kita harus terbatas, kita harus berada di rumah saja. Dan apakah di tengah kondisi yang sulit seperti ini, kecemasan, kekesalan, kekecewaan, kesedihan menjadi sesuatu yang meningkat, menjadi hal yang sering kita rasakan. Tentu sebagai manusia yang biasa, kita merasakan bahwa kondisi ini membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa marah, takut, ataupun cemas. Namun, jika sampai saat ini kita masih bisa melangkah, kita masih mampu menjalani kehidupan, artinya Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Eyang yang terkasih, ketika kita setia, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka di saat sulit sekalipun kita akan dipelihara. Dan menurut pemazmur, kita akan bertahan di tengah kesulitan dan kebenaran akan tetap kokoh dan lestari. Itu ketika kita mau mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi tentulah untuk dapat setia, untuk dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan hingga akhirnya kita bisa bertumbuh bahkan berbuah, adalah proses yang sangat sulit yang kita harus lalui dan hadapi. Dalam ayat ke-13 dikatakan bahwa orang yang akan mendapatkannya adalah orang-orang yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Kebenaran adalah kunci utama agar kita memperoleh pemeliharaan dari Tuhan. Kebenaran dalam hal ini berarti identik dengan keimanan kita, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus dan hidup kita seturut dengan iman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, yang terkasih, jikalau kita tetap setia, tetap terikat pada Tuhan, maka di tengah masa sulit sebenarnya kita
bersama-sama menjadi sosok yang dikuatkan. Dan karena kita pun mampu untuk melaluinya, maka kebenaran yang Tuhan pakai menunjukkan karya Tuhan. Kita dipakai untuk menunjukkan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita setia, sampai masa tua sekalipun, kita tetap diberkati dan dibuktikan bahwa Tuhan pun memberikan karya dalam kehidupan kita. Kehidupan Bapak Ibu Eyang adalah kehidupan yang memberitakan karya Yesus adalah sebuah kebenaran. Ketika Bapak Ibu tetap bertahan di tengah kondisi yang berat, artinya secara bersamaan anak-anak dan cucu akan percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan orang tua saya pun dulu adalah kehidupan yang sulit. Saya di usia 5 tahun pun merasakan bahwa saya harus menemani ibu saya untuk berjualan jajan di sekeliling rumah. Saya dibangunkan pagi hari, lalu saya ikut ibu saya keliling menawarkan jajanan-jajanan. Namun karena situasi sulit itulah, saya menyadari benar bahwa Tuhan memelihara kehidupan keluarga saya. Dan nyatanya, saya pun bisa bersekolah, bisa sampai kuliah, bisa sampai lulus, tentu menunjukkan bahwa Tuhan benar menyertai kehidupan keluarga saya, bahkan di tengah kondisi yang sulit. Tentu kehidupan yang sulit tidak hanya dialami oleh saya, namun juga keluarga Bapak Ibu Eyang sekalian. Dan ketika Bapak Ibu Eyang dapat melewati hal itu, tentu menunjukkan bahwa Allah sungguh berkarya dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman hidup yang sulit juga mewarnai kehidupan kita. Namun pengalaman itu justru menandakan bahwa Tuhan memelihara kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita memiliki kesulitannya masing-masing. Namun ketika kita tetap setia pada Tuhan, kita mampu melewati kesulitan itu dan menang melawan kesulitan itu, maka di saat itulah kehidupan Bapak Ibu Eyang terkasih adalah hidup yang sedang memberitakan kebenaran Tuhan. Tubuh kita inilah adalah bukti bahwa karya Tuhan sedang dinyatakan. Kedekatan dengan Tuhan memampukan kita bertumbuh dalam kebijaksanaan. Persekutuan memampukan kita berbagi, saling menguatkan. Membaca Alkitab pun menguatkan dan menjadikan kita semakin mengenal Tuhan. Akhirnya, mari kita hidup dalam kesetiaan iman, karena melalui Yesuslah karya Tuhan sedang dinyatakan dalam kehidupan kita. Melalui kesetiaan iman yang kita lakukan, karya Tuhan terjadi dan menyatakan kebenarannya dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak Ibu Eyang yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini menegaskan dan mengingatkan kami betapa pentingnya dan berharga hidup dalam anugerah Tuhan. Maka mampukan kami untuk boleh tetap percaya di tengah-tengah kesulitan, bagaikan pohon kurma yang mampu bertahan dan bertumbuh di tengah kekeringan. Mampukan kami agar kami hidup menyertakan firman Tuhan. Hidup kami memberitakan firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah benar dan tidak pernah mengecewakan. Di tengah doa kami pun teringat untuk mendoakan saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran cinta kasih Tuhan dalam proses pemulihan. Kami ingin berdoa untuk kami Adi Yuswo yang saat ini dalam kondisi yang kurang sehat. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan sertai mereka untuk boleh memperoleh pemulihan dan cinta dari Tuhan, yang melaluinya mereka dapat sehat kembali. Kami berdoa juga bagi seluruh kami warga Adi Yuswo dalam kehidupan sehari-hari kami, baik kami yang masih berkarya dalam pekerjaan yang masih dipercayakan, kami yang masih dipercaya menjadi bagian berharga
di tengah-tengah keluarga kami. Kami yang masih boleh bercengkrama dengan anak dan cucu kami, dengan segala keberadaannya. Kami mau berdoa dalam Tuhan, agar setiap karya Tuhan dapat dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah cinta, kasih, dan damai sejahtera boleh menaungi kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami pun mohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Eyang yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama memuji kembali nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Eyang yang terkasih, sebelum kita akhiri persekutuan doa kita pada hari ini, mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan yang senantiasa merengkuh, memelihara, dan menguatkan kehidupan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita sekalian yang berada dalam Kristus.